Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rois Muhyiddin, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika bersama-sama pada materi aljabar. Sebelum memulai pembelajaran, teman-teman jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian siapkan alat tulis kalian ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, sebaiknya kita pahami elemen konten dan tujuan pembelajaran berikut ini. Elemen konten bentuk aljabar ini masuk ke dalam fase D. Kemudian, tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan unsur-unsur aljabar, koefisien, variabel dan konstanta, suku sejenis dan suku tak sejenis. Yang kedua, mengidentifikasi variabel, koefisien, konstanta, suku aljabar, koefisien suku, suku sejenis, dan suku tak sejenis dalam suatu bentuk aljabar. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Jika sudah, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Nah teman-teman, untuk memulai pembelajaran, kakak akan cerita terlebih dahulu tentang penemu aljabar. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum siapa penemu aljabar? Oke, jadi pada awal pertumbuhan Islam, dunia pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang hingga saat ini penemuannya masih digunakan dan menjadi rujukan sebagai dasar perkembangan pengetahuan modern. Di antara tokoh ilmuwan muslim itu adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi atau lebih dikenal dengan Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan besar pada masa dinasti Abbasiyah yang lahir sekitar tahun 785 Masehi di kota Khwarizm atau sekarang adalah kota Hibah di Uzbekistan dan wafat di Baghdad sekitar tahun 850 Masehi. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Sejak kecil, Al-Khwarizmi sangat gigih dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, saat kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan, yang mana banyak ilmuwan dan juga pedagang dari berbagai daerah datang ke kota Baghdad. Begitu juga Al-Khwarizmi, ia pergi ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu, hingga kemudian ia tumbuh menjadi seorang ilmuwan yang sangat masyhur. Sepanjang hidupnya, ia mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset keilmuan. Banyak penemuan-penemuan penting yang ia sudah torehkan. Salah satu karya terbesar Al-Khwarizmi di bidang matematika adalah aljabar. Ia menulis buku Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah atau kitab yang merangkum perhitungan, perlengkapan, dan penyeimbang pada tahun 830 Masehi. Aljabar adalah materi yang banyak dipelajari di dunia. Aljabar merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Kini aljabar telah banyak dimanfaatkan di dunia dan menjadi salah satu materi yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Nah teman-teman, karena karya-karya dari Al-Khwarizmi itu sangat banyak, apalagi dalam bidang matematika, maka Al-Khwarizmi disebut sebagai bapak aljabar dan bapak matematika dunia. Jadi, dari sejarah Al-Khwarizmi tersebut, kita semua bisa belajar nih dari semangat dan kegigihan Al-Khwarizmi, sang penemu matematika dalam memperdalam ilmu pengetahuan. Semoga kita juga semangat ya, khususnya dalam belajar matematika. Nah teman-teman, untuk materi bentuk aljabar ini, teman-teman bisa perhatikan permasalahan berikut ini. Di suatu hari, ibu mengajak Edo untuk pergi ke pasar. Ibu dan Edo membeli 2 karung buah jeruk, 3 keranjang buah apel, dan 5 buah mangga. Jika banyaknya buah jeruk dalam setiap karung sama, dan banyaknya buah apel dalam setiap keranjang sama, maka
Tentukan bentuk aljabar untuk menyatakan banyaknya seluruh buah tersebut. Oke teman-teman, mari kita jawab bersama-sama ya. Sebelumnya kita gunakan simbol huruf J untuk menyatakan banyaknya buah jeruk dalam karung dan huruf A untuk menyatakan banyaknya buah apel dalam keranjang. Maka 2 karung buah jeruk kita tulis 2J, 3 keranjang buah apel kita tulis 3A, kemudian 5 buah mangga. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2J ditambah 3A ditambah 5. Nah teman-teman, untuk lebih jelas teman-teman bisa perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Roy dan Pak Budi. Mereka berdua bertemu di depan suatu toko. Pak Budi, buku tulis yang Bapak beli banyak sekali ya. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus buku tulis dan 3 buah buku tulis untuk anak saya. Kalau Pak Roy beli apa saja? Wah Pak, saya hanya beli 5 buku tulis untuk anak saya. Dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang menyatakan banyak buku dalam satuan yang berbeda. Pak Budi menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Roy langsung menyebutkan banyaknya buku tulis yang ia beli dalam satuan buku. Bentuk aljabar dari contoh kedua adalah 2x plus 3. Nah teman-teman bisa perhatikan ya, pada contoh tersebut simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan. Sebagai contoh, misalkan X sama dengan 10, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 23 buku tulis. Dari ilustrasi tersebut, di sekitar kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalnya 1 karung, 1 kardus, 1 keranjang apel, dan sebagainya. Dari permasalahan yang telah kita bahas, jadi aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Kemudian, bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Seperti pada contoh yang pertama, bentuk aljabarnya adalah 2J ditambah 3A ditambah 5. Yang mana simbol huruf J untuk menyatakan banyaknya buah jeruk dalam karung yang belum diketahui jumlahnya, dan simbol huruf A untuk menyatakan banyaknya buah apel dalam keranjang yang belum diketahui jumlahnya. Kemudian pada contoh kedua juga bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3, yang mana simbol huruf X untuk menyatakan banyaknya buku tulis yang ada di dalam kardus yang belum diketahui jumlahnya. Nah teman-teman, dari kedua contoh tersebut teman-teman paham kan bentuk aljabar itu seperti apa? Kemudian di dalam bentuk aljabar terdapat unsur-unsurnya loh. Teman-teman sudah tahu belum nih unsur apa saja yang ada di dalam bentuk aljabar? Nah teman-teman, pada contoh yang pertama bentuk aljabarnya adalah 2J ditambah 3A ditambah 5. Unsur-unsur yang ada di dalam bentuk aljabar tersebut adalah 2 adalah koefisien, J adalah variabel, kemudian 3 adalah koefisien dan A adalah variabel, dan 5 adalah konstanta. Begitupun pada contoh yang kedua, bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3. 2 adalah koefisien dan X adalah variabel, 3 adalah konstanta. Baik teman-teman, untuk lebih memahami tentang materi bentuk aljabar, mari kita amati dan lengkapi bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Kita misalkan
X menyatakan banyak bola dalam satu kotak dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Dengan ketentuan, tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama dan tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Baik teman-teman, jika ada dua bola, bentuk aljabarnya seperti apa teman-teman? Ya, bentuk aljabarnya adalah 2. Kemudian, jika ada dua kotak bola, bentuk aljabarnya seperti apa teman-teman? Diingat kembali ya, permisalannya, X menyatakan banyak bola dalam satu kotak dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Jadi, dua kotak bola, bentuk aljabarnya apa teman-teman? Ya betul, bentuk aljabarnya adalah 2X. Kemudian, 3 tabung bola, bentuk aljabarnya seperti apa teman-teman? Ya betul, bentuk aljabarnya adalah 3Y. Nah, kalau misalkan ada 2 kotak bola, 4 tabung bola, dan 3 buah bola, maka bentuk aljabarnya seperti apa nih? Ya, bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 4Y ditambah 3. Nah teman-teman, untuk soal yang ini silakan teman-teman kerjakan di buku tulis masing-masing ya. Yang pertama, tuliskan bentuk aljabar dari 2 kotak bola, 4 tabung bola, dan 5 buah bola. Yang kedua, tuliskan bentuk aljabar dari 3 kotak bola, 5 tabung bola, dan 10 buah bola. Cukup sekian pembahasan materi aljabar yang kakak sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar semuanya.